Langsung dibacakan. Mohon disimak. Calon Gubernur nomor urut 2 harap mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya dibacakan satu kali. Pertanyaannya, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Pancasila adalah ideologi rakyat Indonesia yang berisikan budaya, falsafah hidup, serta sebagai cita hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pertanyaan, bagaimana strategi dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam menanamkan jiwa Pancasila yang tangguh bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya dengan adanya tantangan masuknya budaya asing yang pengaruhnya bersifat merusak baik secara langsung maupun tidak langsung. Waktu untuk menjawab adalah 3 menit, dihitung saat Anda mulai berbicara. Izin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini karena kemajuan teknologi, globalisasi, maka segala budaya itu bisa masuk ke daerah manapun. Maka kami terutama paslon nomor urut 2 itu memiliki pemikiran dan strategi bahwa untuk kemajuan daerah memang tidak bisa ditolak ya, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi terutama IT, tetapi kita harus memperkokoh budaya kita, kemudian meningkatkan, memperkuat karakteristik, dan juga kita harus menghargai budaya-budaya leluhur itu harus dialih generasikan. Maka kami dalam hal ini mempunyai misi yang terutama yang nomor 1 adalah meningkatkan kualitas hidup secara inklusif, responsif gender, berbasis masyarakat religius dan berbudaya. Jadi ini misi kami, karena apabila masyarakat ini kita edukasi religius, maka dia punya fondasi mental yang kokoh, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang akan bersifat negatif atau berdampak negatif. Dan juga berbudaya, menghargai budaya leluhur itu sangat kita upayakan. Maka kita harus melakukan edukasi, kemudian penguatan-penguatan juga untuk membina mereka dengan kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan, contoh pramuka, kemudian juga mereka diajarkan hal-hal yang sifat positif, mengisi waktu luang, kemudian juga kita memberikan mereka di program kami, ini adalah program ruang publik dan ekspresi. Ini program unggulan kami pada poin nomor 10, yaitu menyediakan ruang publik inklusif dan ramah pada semua sasaran rentan, termasuk anak-anak muda atau Gen Z, dan menyediakan ruang ekspresi bagi Gen Z atau generasi milenial berikut fasilitas penunjangnya, sehingga mereka punya aktivitas, punya kegiatan di satu tempat yang sifatnya bisa rekreasi, karena ruang terbuka hijau, ada ruang juga untuk ekspresi, sehingga mereka di sana bisa berkarya, tidak mudah terpengaruh karena dia punya kesibukan dan juga punya penyaluran hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian juga di sana juga kita siapkan sarana olahraga, sarana ekonomi kreatif, sarana seni dan budaya berdasarkan pelayanan yang adil dan merata sesuai dengan kebutuhannya, dan juga di situ juga mereka bisa mengaktifkan kemampuan dia untuk promosi barang. Jadi mereka kan anak muda ini memang sistem marketingnya jalan melalui digital. Nah ini yang kita salurkan kepada mereka. Jadi nanti kerjasama dengan UMKM, dia yang mempromosikan, ataukah dia juga yang memberikan produksi dan dia juga promosi. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu 5 detik. Siap. Cukup baik, mohon tetap tenang, kita lanjutkan. Disilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Kita perlu memperkuat pendidikan dan sosialisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu budaya dan Pancasila. Dan juga kita harus sering melakukan silaturahmi dan FKUB, forum kerukunan umat beragama, yaitu rapat silaturahmi antar bangsa, antara umat beragama di Kalimantan Selatan, dan juga forum komunikasi antar suku Dayak.
Jadi itu kita harus melaksanakan sering-sering melaksanakan rapat. Silakan Adinda. Makasih. Baru-baru ini tanggal 12 November kita mengadakan Barito Bersalawat. Tujuannya adalah juga ingin mengamalkan Pancasila sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang paling penting adalah sila ketiganya Persatuan Indonesia. Ulun kebetulan juga adalah Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Selatan. Adalah tugas kita semua untuk mengawal Pancasila dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita didirikan dari tahun 59 sampai dengan sekarang, udah 65 tahun. Oleh karena itu, Pancasila harus abadi. Pancasila! Merdeka! Sekali layar terkembang. Terima kasih. Baik. Dipersilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Pasangan nomor urut 1, kami berbeda. Visi misi kami berbeda, program unggulan kami berbeda. Maka karena anak muda ini dia punya kreativitas yang tinggi, punya hasrat yang tinggi, punya keinginan yang tinggi. Kalau agama memang diterapkan sejak kecil ya. Kemudian juga tapi kalau mereka tidak diberikan ruang untuk ekspresi, hanya kita berikan inovasi, edukasi yang dipaksakan terus, maka mereka tidak bisa berkembang inovasinya. Mereka semuanya punya potensi, yang ini yang harus kita salurkan. Kenapa? Kalau kita yang selalu merecoki kita dengan apapun, tanpa dia diberikan ruang untuk dia untuk ekspresi, untuk dia meningkatkan jati diri, maka ini sulit biasanya anak muda itu untuk bisa menurut dengan apa yang kita lakukan. Demikian. Masih ada waktu. Mohon izin menambahkan, kami juga punya program berkaitan dengan program. Waktu habis. Terima kasih. Mohon tenang, kita akan lanjutkan. Saya ingatkan kembali di segmen ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan